Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. InsyaAllah kita akan belajar tahsin, yaitu bagaimana cara mudah membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil. Dan kita juga akan belajar tahfidz, bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran. InsyaAllah kita akan belajar pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Fajr pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang ke-11, yaitu perhatikan bagaimana cara membacanya. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Di sini perhatikan terdapat hamzah wasol. Pada pertemuan kita sebelumnya pada ayat yang ke-10, apabila kita ingin melanjutkan ataupun menyambung dengan ayat berikutnya, kita baca contohnya seperti ini. Wa fir'auna dzil autatil ladzina, seperti itu. Jadi dimasukkan langsung ke dalam huruf lam yang berharokat tasdid ini. Nah, apabila kita berhenti, maka di sini hamzah wasolnya dikasih harokat fathah. Maka cara membacanya yaitu alladzina. Alladzina. Kita ulangi. Alladzina taghaw. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Seperti itu cara membacanya. Perhatikan di sini zalnya dibaca panjang, ada tanda ya sukun dipanjangkan 2 ketukan mad tabi'i, dan di sini ada wawu sukun dibaca taghaw. Taghaw, alladzina taghaw fil. Di sini ada alif lam qamariyah, lamnya sukun dibaca fil. Fil bilad. Fil bilad, lamnya panjangkan, dan dalnya di sini ketika waqaf berhenti maka dimatikan dan ditambah dengan qalqalah ataupun pantulan suara. Fil bilad, itu namanya qalqalah. Kita ulangi. Alladzina taghaw fil bilad. Seperti itu cara membacanya. Kita baca, kita lanjutkan pada ayat yang ke-12. Perhatikan cara membacanya. Fa'aktsaru fihal fasad. Perhatikan cara membacanya. Fa'aktsaru fihal fasad. Di sini terdapat huruf kaf yang berharokat sukun. Ini dimatikan, dibaca fa'aktsa. Fa'aktsa. Jangan diqalqalah, jangan dipantulkan. Fa'aktsaru tidak boleh, karena huruf kaf bukan termasuk huruf yang memiliki pantulan suara ataupun qalqalah. Jadi dibaca biasa saja. Fa'aktsaru, sa, si, su, bedakan dengan sya. Ini sa, tempelkan ujung lidah kita
pada bagian bawah gigi kita. Tha. Fa'aktsaru, ro-nya panjangkan, ada wawu sukunnya, mad tabi'i. Fihal, di sini fa-nya panjang, ya sukun, mad tabi'i. Dan di sini ada alif lam. Lamnya sukun, maka haknya di sini meskipun ada tanda alifnya, maka tidak dibaca panjang, langsung fihal. Jadi jangan dibaca fihal, tidak seperti itu. Fihal fasad. Fasad. Huruf sin-nya dipanjangkan, ada tanda alifnya, mad tabi'i, dipanjangkan 2 ketukan, dan di sini dalnya dimatikan dan diqalqalah. Jadi salah kalau kita bacanya fihal fasada. Nah, seperti itu. Kalau waqaf berhenti maka dimatikan huruf yang bagian paling belakang dan ditambah dengan qalqalah. Fa'aktsaru fihal fasad. Kita baca dari sini. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktsaru fihal fasad. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-13. Perhatikan cara membacanya. Fasob alaihim rabbuka sawta adzab. Fasobbah. Terdapat huruf ba yang ada tanda tasdidnya, maka diidghamkan, dimasukkan, dibaca fasobbah. Fasobba alaihim, ya sukun dibaca alaihim. Mim sukun bertemu dengan huruf ro, hukumnya dibaca idhar syafawi, jadi tidak boleh didengungkan, harus dibaca jelas. Alaihim rabbu, seperti itu tidak boleh, harus jelas. Alaihim rabbuka, rabbu. Baknya terdapat tasdid, ditekan, dimasukkan, diidghamkan. Rabbuka sawta, wawu sukun, dibaca sawta adzab. Dalnya panjangkan, mad tabi'i 2 ketukan, ada tanda alifnya, dan di sini baknya dimatikan dan diqalqalah ataupun dipantulkan suaranya. Sawta adzab. Seperti itu. Kita baca fasobba alaihim rabbuka sawta adzab. Kita baca dari ayat yang ke-11. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad. Fasobba alaihim rabbuka sawta adzab. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-14. Perhatikan cara membacanya. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Inna, nun tasdid dibaca gunnah berdengung. Inna rabbaka, rabba tasdid dimasukkan rabbaka. Inna rabbaka labil di sini lamnya sukun dimatikan, labil mir, ro-nya sukun dimatikan, labil mirsad. Huruf sodnya panjangkan, ada tanda alifnya, mad tabi'i 2 ketukan, dan di sini huruf dalnya dimatikan karena waqaf berhenti, ditambah qalqalah pantulan suara. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Kita baca fasobba alaihim rabbuka sawta adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Selanjutnya kita baca pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-15. Kita baca, perhatikan cara membacanya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu
fa'akramahu wa na'amah. Kalau tidak kuat bisa berhenti seperti itu. Kita ulangi dari sini. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Perhatikan di sini kita identifikasi hukum-hukum tajwidnya. Perhatikan fa'ammal. Nah, di sini terdapat mim tasdid. Ini hukumnya dibaca gunnah. Gunnah itu artinya berdengung, jadi didengungkan. Cara membacanya fa'ammal. Nah, seperti itu. Kenapa di sini tidak dipanjangkan meskipun ada tanda alifnya? Perhatikan di sini pada lam alifnya ini terdapat sukun, maka dimatikan, dibaca fa'ammal seperti itu. Insanu, nun sukun bertemu dengan huruf sin, hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, jadi cara membacanya disamarkan. Insanu, idza, dalnya panjangkan, ada tanda alifnya. Idza, mab. Di sini hamzah wasolnya dianggap tidak ada, fokus kepada huruf ba-nya di sini. Ini diqalqalah, ba-nya sukun. Mab, talahu, lamnya panjangkan, ada tanda harokat seperti ini. Idza mabtalahu, robbu tasdid pada baknya, robbuhu, haknya panjangkan, robbuhu, fa'akramahu, fa'akro, jangan dikolkolah, fa'akro, tidak boleh karena huruf kaf bukan termasuk huruf yang kolkolah ataupun pantulan suara, memiliki pantulan suara. Biasa saja dibaca fa'akramahu, hunya panjangkan, ada tanda seperti ini. Wa na'a, nya tasdid dimasukkan, diidghamkan, ditekan. Wa na'amahu, hunya panjangkan, ada tanda wawu seperti ini. Fayaqulu, wawu sukun, qafnya panjangkan, dua ketukan, matobnya i. Fayaqulu, rabbi, baknya ditasdid, masukkan, diidghamkan rabbi, dan dipanjangkan mad jaiz munfasil, dibaca 5 harokat ataupun 4 harokat. Rabbi akroh, kafnya sukun dimatikan, jangan dikolkolah. Akroh tidak boleh. Akroman. Di sini dimatikan pada huruf nunnya ketika waqaf berhenti. Maka jangan dibaca fayaqulu rabbi akromani. Ya, tidak boleh. Kita baca, kita ambil nafas supaya tidak kehabisan nafas. Kalau nanti tidak kuat boleh berhenti di tengah-tengah ayat seperti ini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Alhamdulillah kita telah belajar bersama-sama, yaitu kita telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam ayat yang insya Allah akan kita hafalkan. Tadi kita sudah membaca dengan tartil, dengan pelan, serta kita belajar mencari hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalamnya. Maka penting sekali untuk yang menghafalkan Al-Quran dibaca terlebih dahulu ayat yang akan dihafalkan dengan benar, dengan tartil, serta kita cari hukum apa sajakah yang terkandung di dalamnya, supaya kita saat membacanya, kita betul-betul mengetahui rambu-rambunya. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang gunnah, berdengung, ataupun yang idhar, yang jelas, kita benar-benar mengetahui. Jadi kita tidak ngawur dalam membacanya. Setelah itu, untuk cara mudah menghafalkan Al-Quran, setelah itu kita baca tersebut ayatnya berulang kali sebanyak-banyaknya. Boleh 5 kali, 7 kali, dan seterusnya. Insya Allah lebih banyak, lebih bagus, manfaatnya juga banyak, termasuk pahala juga akan bertambah, termasuk juga akan meningkatkan kualitas daya ingat kita, karena mata kita sering melihatnya. Itu akan masuk terekam dengan
otak kita atau pikiran kita. Insya Allah, mari kita baca pada ayat tersebut. Kita cukup baca 3 kali saja untuk menyingkat waktu. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina taghaw fil bilad. Lagi. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fihal fasad. Fa'aktharu fihal fasad. Fa'aktharu fihal fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Lagi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sekali lagi terakhir. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama, yaitu kita telah belajar tahsin, bagaimana cara mudah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar. Dan kita juga telah belajar tadi tahfidz, bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran dengan mudah, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, pada surah Al-Fajr, pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Jadi penting sekali yang perlu diperhatikan, yaitu kunci untuk menghafalkan Al-Quran adalah bacalah ayat tersebut dengan benar terlebih dahulu dengan tartil. Dan kita harus mengetahui hukum-hukum apa sajakah yang terkandung di dalamnya. Supaya apa? Kita membacanya betul-betul mengetahui rambu-rambunya. Kita mengetahui mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang gunnah, mana yang idhar yang tidak boleh berdengung. Jadi kita dalam bacanya insya Allah juga tidak banyak terjadi kesalahan. Insya Allah ketika kita membaca terlebih dahulu serta memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, tentu yang akan kita hafalkan insya Allah juga akan benar. Jangan sampai kita menghafalkan Al-Quran sedangkan yang kita baca saja salah. Itu akan kita 2 kali kerja, akan memperbaiki jauh lebih sulit daripada kita menghafalkan hafalan baru. Maka penting sekali metode seperti ini kita pakai supaya untuk menghindari kesalahan-kesalahan saat kita menghafalkan Al-Quran. Seperti itu, semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah membaca Al-Quran dengan tartil dan bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran dengan benar, dengan mudah. InsyaAllah bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.